Sambil berjalan saja, yang mau masuk lagi silakan masuk. Oke, materi berikutnya yang menurut saya penting untuk disampaikan pada Anda adalah tentang hal-hal yang sifatnya seharusnya disampaikan di awal ya. Di awal, yaitu tentang mahasiswa sebagai pemikir dan juga sebagai ilmuwan. Ini kenapa harus disampaikan? Karena nanti ada pertanyaan yang sebenarnya menjadi menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Mengapa mahasiswa harus mengetahui dan memahami tentang filsafat ilmu? Ini ada pernyataan yang sifatnya harus dijawab dengan serius. Kita lihat dari pertama pernyataan posisi perguruan tinggi dan fungsinya. Yang kedua, mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai ilmuwan. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi filsafat ilmu di perguruan tinggi. Dan yang keempat, itu tentang manfaat filsafat ilmu dalam membangun kegiatan logika. Yang pertama dari sisi hakikat dan fungsi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tempat untuk persemaian bibit-bibit pemikir, intelektual dan juga profesional dengan berbagai macam jenis dan arus pemikiran ilmuwan yang terus berkembang dan berubah. Berarti fungsi utama dari perguruan tinggi itu adalah membentuk kompetensi dari para mahasiswa sebagai calon ilmuwan, sebagai calon pemikir, dan juga calon profesional yang harus mampu menampilkan pemikirannya secara akademis. Istilah akademis ini lebih tepatnya mungkin dalam konteks filosofis dan juga logis. Mahasiswa dengan sarana berpikir logis dan filosofisnya akan dibimbing agar mampu menggarap dan mengembangkan alam pemikirannya sedemikian rupa sesuai dengan bidang akademisnya. Seperti Anda hari ini ada di Prodi Pendidikan Agama Islam, berarti ada harapan bahwa jika kalian ada dalam konteks keilmuan di jurusan Anda bisa betul-betul mendalami pengetahuan Anda tentang tentang pendidikan agama Islam sebagai core bisnis dari materi atau bidang kuliah Anda. Nah, tapi yang paling penting tidak hanya sebatas di sana, bahwa Anda juga sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki peran-peran tanggung jawab sosial yang lain. Nah, ini yang akan kita kembangkan dalam konteks yang lebih luas. Oke. Nah, menyiapkan calon mahasiswa, menyiapkan mahasiswa dalam konteks 5-6 tahun perkuliahan itu tidak mudah. Berpikir secara filosofis dan logis itu artinya seorang mahasiswa itu dituntut agar dia dapat berpikir secara kritis, rasional, objektif, dan juga normatif, serta harus taati prinsip yang berkaitan dengan berpikir yang sehat dan berpikir yang lurus. Bukan orang atau mahasiswa yang dia berpikir dari sisi kemauan atau dorongan emosi yang sifatnya sementara. Nah, mempelajari filsafat ilmu dalam konteks kedudukan dia dalam kurikulum di perguruan tinggi itu bermaksud untuk memberikan orientasi terhadap pola pemikiran yang bersifat kritis, humanistik, sistematis, logis, holistik, komprehensif, integratif, dan eksistensialistik. Nah, cara berpikir inilah yang nanti akan membentuk fondasi filosofis yang kokoh yang dapat menyangga dan memekarkan setiap arus pemikiran menjadi lahan pengembangan. Saya sangat berharap Anda kelak nanti kalau misalkan sudah selesai jadi sarjana, itu tidak lagi melakukan aktivitas yang sifatnya biasa. Maksudnya biasa itu gimana?
ya aktivitas yang sifatnya hanya rutinitas dan sifatnya melulu seperti itu. Contoh kasus adalah begini, kalau misalkan mahasiswa yang sudah beres kuliah, kalau misalkan dari aktivitas dia karena dia sarjana, dia sulit mendapatkan pekerjaan, bukan berarti pekerjaannya yang susah. Yang justru ada adalah dia dirinya sendiri itu tidak bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman ketika dia nanti sudah selesai jadi sarjana. Saya ingatkan hal ini pada Anda dari mulai sekarang mumpung masih semester 4 gitu. Kalau misalkan di semester ini Anda berleha-leha menganggap kuliah masih jauh lah, masih semester 4 gitu. Tenang aja, nanti juga bisa dapat kerja gampang lah gitu. Ya sudah. Nanti pada saat Anda masuk ke jenjang yang real setelah jadi sarjana, ya di situ pasti Anda akan merasa gelagapan. Nah, sementara nih perlu diperhatikan, prinsipnya perguruan tinggi itu harus mampu membimbing mahasiswa untuk membangun pikiran-pikiran keilmuan, baik secara filosofis ataupun juga secara logis. Nah, oleh sebab itu, maka tujuan filsafat ilmu ada di perguruan tinggi itu adalah bagaimana nilai dan panggilan tugas kemanusiaan yang nanti akan menjadi tanggung jawab Anda setelah nanti tidak lagi menjadi mahasiswa, baik dalam pikiran dan pengetahuannya, itu menjadi inherent kompetensi yang Anda miliki dalam kehidupan Anda kelak gitu. Nah, mengingat mata kuliah filsafat ilmu ini disajikan pada semester-semester awal, seperti Anda kan semester 4 nih ya, maka diharapkan baik secara substantif ataupun juga metodologis, perkuliahan dimaksud dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan berpikir yang baik bagi mahasiswa sejak dini, untuk dapat terlatih membangun kerangka berpikir yang baik dengan pendekatan filosofis dan juga logis. Seperti kalau misalkan saya nanti akan buat tugas khusus buat Anda, nanti akan saya share di grup ya tugasnya, itu tentang kasus yang berkaitan dengan corona sekarang gitu. Saya ingin Anda mendalami apa efek dan dampak dari virus corona ini dalam dunia pendidikan. Ya, saya kasih bocoran sedikit deh. Seperti hari ini Anda kuliah online dengan menggunakan Zoom meeting, ini adalah bagian dari dampak terkena corona. Tapi kan ini nggak gampang juga kalau Anda telaah. Apakah kegiatan perkuliahan online seperti ini tidak berdampak? Oh, dampaknya besar sekali. Contoh kecil, kalau Anda yang jaraknya jauh, sinyalnya susah, atau kuotanya cepat habis karena semua dosen pasti pakai Zoom juga, itu kan pasti nambah budget Anda. Walaupun sebetulnya budget itu kalau dikomparasikan dengan transport yang Anda harus keluarkan, sebetulnya bisa sebanding juga sebenarnya. Kemudian, Anda tinggal di rumah. Apakah memang ketika Anda punya banyak waktu tinggal di rumah, atau dirumahkan tidak datang ke kampus untuk kuliah, berapa jam dari 24 jam yang Anda miliki untuk Anda gunakan untuk kuliah mandiri gitu? Ini juga jadi pertanyaan. Karena tidak ada yang kontrol. Seperti hanya Anda hari ini kuliah dengan saya, apakah posisinya sedang seriuskah? Ataukah sedang, sebutnya itu, santai-santai saja? Atau belum mandi? Kan saya juga nggak tahu. Atau, Anda kuliah itu dalam posisi yang betul-betul siap kuliah atau tidak? Karena apa? Karena yang namanya kuliah daring ini, sekali lagi, tidak dapat mengganti perkuliahan yang sifatnya tatap muka. Tidak dapat mengganti kuliah yang bersifat tatap muka. Dia hanya bisa membantu saja, sekali lagi, hanya membantu saja dari aktivitas yang daripada tidak ada nilai-nilai nilai-nilai pembelajaran yang dilakukan selama pembelajaran kuliah ini berlangsung.
Oleh sebab itu, nah ini dampaknya buat kita adalah, buat kalian juga, saya berharap bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Sebab kalau tidak, Anda akan menganggap ini liburan gitu. Kalau liburan, ya berarti apa bedanya Anda yang dengan yang bukan mahasiswa gitu. Artinya kalau misalkan cara berpikirnya hari ini, oi asik, nggak kuliah, nggak ada tetap muka, mau di absen, berarti mengerjakan tugas, dan lain-lain. Berarti cara berpikir Anda masih cara berpikir yang awam aja, bukan berpikir yang kritis gitu. Tapi cobalah berpikir bahwa apakah saya tidak rugi ketika hari ini saya tidak hadir ke kampus, terus saya tidak dapat apa-apa gitu. Saya tinggal 24 jam di rumah, ngapain juga kalau misalkan nggak baca buku, nggak nulis, nggak lain-lain. Coba berpikirnya yang lebih apa ya, lebih kritis lah. Tidak seperti banyakkan orang itu. Oh, saya berarti punya banyak waktu buat main nih, ketemu sama teman yang kebetulan juga pulang gitu. Nah, itu juga jadi repot. Oke. Nah, maka filsafat ilmu ini hendak menunjukkan bahwa filsafat adalah ilmu berpikir dan seni mengolah pikir untuk menghasilkan karya-karya keilmuan dan karya budaya yang berguna. Nah, oleh sebab itu, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibimbing untuk memahami bagaimana pikiran sebagai daya intelektual dari manusia itu menjadi kekuatan peradaban dan budaya yang telah menghasilkan kebudayaan dan kemajuan yang besar dalam kehidupan manusia itu sendiri sebagai master kebudayaan. Jadi, kita sangat berharap bahwa melalui studi kajian filsafat ilmu ini, mahasiswa dapat membangun kemampuan filosofisnya dalam mengolah pikir guna mengkritisi berbagai pemikiran keilmuan yang digeluti serta makin terbimbing untuk menghasilkan karya keilmuan dan karya budaya yang berguna sesuai dengan bidang keahlian. Jadi kalau Anda bidang keahliannya di dunia pendidikan agama Islam, maka Anda harus berbeda antara orang yang berada di segmen perguruan tinggi lain, ya dengan Anda keluaran dari STI Al-Masturiyah. Apa inti pembangunan ilmu yang bertumpu pada dimensi keilmuan itu? Pertama ada dimensi kritis, gitu. Yang kedua dimensi kreatif, yang ketiganya dimensi kontemplatif. Ketiga dimensi inilah yang akan menjadi fondasi untuk Anda bisa berkembang sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Pertama kritis, gitu. Dengan tujuan untuk membangun otonomi diri dan kemampuan nalar dalam menilai dan mempertanyakan berbagai kemungkinan. Seperti halnya kegiatan kuliah kita hari ini. Kira-kira kalau orang tidak berpikir tentang cara membuat perkuliahan seperti ini, apa efeknya dalam konteks pendidikan? Gitu? Harus dipikirkan juga. Coba sesuatunya dipandang dengan kritis, gitu. Saya minta Anda juga berpikir, sebetulnya plus minusnya apa sih kegiatan online seperti ini? Seperti halnya tadi, kita putus 40 menit, itu kan pakai gratisan. Gitu. Kalau yang bayar kan nambah lagi kuotanya, nambah lagi bayarnya, dan lain-lain. Nah, yang kedua, dimensi kreatif. Gitu. Tujuan dari bangunan yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu adalah untuk mengolah kecerdasan melalui imajinasi teori, mengubah fakta menjadi masalah dan terobosan penyelesaiannya dalam berbagai lakon yang sifatnya aktual. Seperti contoh begini, coba pikirkan sisi positif dan negatif ketika terjadi lockdown contohnya. Apa efeknya terhadap dunia pendidikan? Apa efeknya dalam bidang ekonomi? Apa yang berkaitan dengan efek sosial? Mungkinkah akan terjadi kerusuhan massal, penjarahan massal ketika orang itu di lockdown tidak boleh keluar rumah, sementara dia secara ekonomi harus terpenuhi? Bagaimana dengan kasus orang-orang yang memang hidupnya dari proses harian? Itu juga menjadi sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, makanya ini menjadi menarik kalau kemudian kitanya berpikir secara kreatif. Gitu. Seperti saya tadi pagi di Metro TV itu lihat ada sebuah pemberitaan di Solo, itu banyak pengrajin batik itu dirumahkan. Gitu. Padahal mereka hidupnya dari membuat batik. Gitu.
Tapi kemudian karena berpikir kreatif, maka si pekerja-pekerja pengrajin batik ini tidak diarahkan untuk membuat batik. Membuat apa? Membuat alat pengaman diri atau APD itu. Alat pengaman diri yang ternyata itu ketika dibuat hasilnya bermanfaat untuk secara kontekstual kebutuhan hari ini. Tetap dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan fee ataupun juga bayaran ketika dia membuat APD itu. Jadi berpikirnya lebih ke kreatif ya. Nah, bangunan ketiga yang tumpuan dari dalam dimensi keilmuan itu adalah dimensi kontemplatif. Kontemplatif itu artinya proses kita merenungkan sesuatu dalam rangka menajamkan kepekaan, mampu mengenal kekuatan dan kelemahan, serta menasehati dan membimbing diri sendiri sehingga menjadi jangkar keberadaan dan fondasi dari eksistensi yang kokoh secara pribadi maupun dalam konteks kita sebagai warga negara yang beradab dan bermartabat. Maksudnya apa? Sebagai mahasiswa, Anda dituntut untuk juga melakukan proses kontemplasi. Merenunglah tentang diri Anda, merenunglah diri Anda dengan lingkungan Anda, merenunglah Anda dengan lingkungan sekitar Anda sendiri. Sebetulnya apa yang bisa saya lakukan? Anda harus mengkaji diri. Kontemplasi itu dalam bahasa lainnya melakukan refleksi dan kontemplasi. Gitu. Merenung, berpikir, untuk menajamkan kepekaan. Jangan-jangan, kenapa kita itu, punten ya bahasanya, bebal gitu. Diomongin nggak nerap gitu. Diomongin nggak mau nurut gitu. Jangan-jangan itu karena memang kita jarang berpikir mendalam. Jarang-jarang kita melakukan perenungan terhadap diri sendiri. Makanya kalau dalam Islam kan ada proses yang namanya sholat tahajud itu. Kalau bagi saya, tahajud itu lebih dimaknai sebagai proses manusia merenungi tentang dirinya. Merenungi dirinya di suasana yang hening gitu. Makanya kalau di zaman modern sekarang, orang melakukan tahajud itu, dia akan berhadapan dengan banyak hambatan. Apa hambatannya? Hambatannya adalah bahwa suasananya bukan suasana syahdu, bukan suasana hening. TV 24 jam, internet 24 jam, handphone Anda nyala 24 jam. Mungkin sholatnya cuma 2 rakaat, tapi pegang handphonenya bisa 1 jam. Bayangin, tantangan untuk melakukan sholat tahajud yang tadinya bersifat kontemplatif, Anda di keheningan 2/3 malam harusnya berpikir tentang diri sendiri. Tapi nyatanya itu tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Tapi disitulah tantangannya. Semakin besar tantangan, semakin besar hambatan, semakin besar juga pahalanya. Nah, bagaimana cara membangun kekuatan logika dan keilmuan? Untuk Anda yang hari ini dalam konteks sebagai mahasiswa. Posisi mahasiswa sebagai kaum pemikir itu menjadi sangat relevan untuk membangun dan memperluas arus kesadaran. Melalui proses untuk membangun kesadaran itulah maka kekeliruan, konflik, kesesatan hidup akibat derasnya kekuatan logika masyarakat makin teratasi dengan sebuah kekuatan pencerahan baru. Saya pengen Anda jangan masuk pada konflik, contoh lah yang sekarang muncul, cebong dan kampret gitu. Pasti pernah dengar kan istilah cebong dan kampret. Kalau saya boleh sedikit berpendapat berbeda gitu. Janganlah Anda menjadi salah satu cebong atau juga salah satu kampret gitu. Kenapa? Karena cara berpikir cebong dan berpikir kampret, itu cara berpikirnya sudah dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Di cebong tidak 100% salah, plus juga di kampret juga tidak 100% benar. Jadi mana yang benar, mana yang salah? Dua-duanya punya potensi benar, dan dua-duanya punya potensi salah. Terus bagaimana untuk menjembataninya? Menjembataninya adalah ambillah cara berpikir yang benar dengan tujuan yang lebih besar dan lebih baik untuk tingkatan yang lebih luas juga. Jangan hanya sebatas kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu saja. Hanya itu caranya. Artinya melepaskan diri dari ketergantungan
terhadap kepentingan-kepentingan yang datangnya dari dua golongan tadi. Itu hanya contoh saja. Nah, maka kalau misalkan Anda hari ini ada dalam konteks mahasiswa, cara berpikirnya bukan cara berpikir punten. Bahasanya bukan cara berpikir segmen tertentu. Bukan cara berpikirnya adalah kepentingan golongan tertentu. Tapi cara berpikirnya adalah kebenaran yang berdasarkan pada sesuatu yang Anda yakini kebenarannya. Dan boleh jadi akan berubah antara apa yang Anda sebelumnya sudah pelajari dengan yang Anda pelajari kemudian gitu. Maka seringkali ada orang yang bertanya, maneh mah nama berubah, beda jeung baheula, beda kunaon. Ya beda, berpikirnya kok jadi lebih kumaha gitu. Ya wajar saja karena orang melalui proses belajar, ya pasti ada proses perubahan. Justru kalau orang itu tidak berubah, padahal dia sudah mengalami proses belajar, sebetulnya dia tidak mendapatkan dampak apa-apa dari proses belajarnya. Gitu. Jadi kalau Anda dulu ketika sebelum masuk kuliah itu berpikirnya biasa gitu, tapi ketika sudah kuliah Anda berpikirnya jadi luar biasa, cara berpikir Anda menjadi lebih baik lagi. Berarti ini mencirikan bahwa Anda mengalami hasil dari proses belajar. Bukan kemudian Anda berubah menjadi lebih sombong atau lebih gimana, enggak, bukan. Dan harus dipahami, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. Kalau kemudian perubahannya negatif, contoh, dulu sebelum kuliah rajin, tapi ketika kuliah dan jadi sarjana malah jadi malas. Berarti itu tidak terjadi proses pembelajaran. Yang terjadi adalah proses penyia-nyiaan waktu selama Anda kuliah untuk hasil yang tidak maksimal. Oke. Itu dari sisi fungsi perguruan tinggi untuk menghasilkan ilmuwan, atau Anda kenapa dalam di perguruan tinggi mempelajari tentang filsafat ilmu. Nah, bagaimana hakikat filsafat dalam tugas keilmuan? Ini juga menjadi penting untuk dipelajari. Kenapa sih kok istilahnya namanya kok filsafat ilmu? Tidak yang lain lah, gitu. Tidak ilmu filsafat, ya namanya juga beda. Filsafat ilmu dengan ilmu filsafat, walaupun dua kata yang sama, tapi ketika disimpannya berbeda, hasilnya juga akan lain. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita, ini buat kita semua ya, bahwa filsafat diperlukan untuk kita berpikir dengan kritis. Makanya mungkin yang perlu saya sampaikan pada Anda sekarang adalah, jangan sampai Anda sudah belajar filsafat umum, Anda belajar filsafat ilmu, tapi Anda tidak membangun perubahan terhadap diri sendiri. Itu yang jadi salah. Nah, yang perlu diketahui oleh kita bahwa kedudukan filsafat dalam pengembangan pikiran dan pengetahuan serta pengembangan ilmu menjadi penting dikuasai oleh mahasiswa. Saya sangat berharap Anda lebih banyak mempelajari segala sesuatunya itu secara mandiri. Karena dengan kemandirianlah maka setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda. Boleh jadi dosennya sama, boleh jadi bukunya sama, boleh jadi internetnya sama, boleh jadi Google Classroom-nya sama. Tapi kalau cara Anda berbeda-beda untuk mempelajari tentang filsafat ilmu ini, maka nanti hasilnya pun akan berbeda juga. Jadi tingkat kemandirian Anda sangat berpengaruh terhadap hasil yang Anda akan dapatkan juga. Mandiri itu bentuknya sangat bergantung pada individu. Kalau misalkan Anda menganggap ketika kemandirian itu menumbuhkan sikap malas karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, maka hasilnya pun akan seperti itu. Anda merasa diri tidak ada tanggung jawab untuk serius. Karena apa? Ada nggak ada yang ngontrol. Tapi ketika Anda merasakan diri Anda sendiri butuh terhadap apa yang Anda harus lakukan, maka tanpa Anda menganggap perlu ada atau tidaknya yang mengawasi, maka di situ Anda akan dengan sangat bersemangat melakukan aktivitas untuk diri sendiri. Jadi prinsipnya adalah siapa yang cepat dan siapa yang tepat mengambil kesimpulan dan juga mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan kalau misalkan Anda
bisa cepat dan tepat mengambil kesimpulan itu, maka Anda akan lebih cepat dan tepat juga untuk kepentingan Anda di masa yang akan datang. Oke, saya buka chat di sini, belum ada yang muncul pertanyaan. Kalau tidak ada ya berarti atau Anda menyampaikan langsung tanggapan ataupun respon Anda, silakan. Saya berikan waktu, dan masih ada waktu untuk recordingnya, ya. Silakan. Ngacung dulu deh siapa namanya nanti. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Kalau Anda nanti mau buka, nanti bisa dibuka secara di online lagi. Artinya bisa diulang lagi perkuliahan ini di akun YouTube. Nanti saya akan share alamatnya, ya. Oke, ada? Silakan. Saya nanya dulu nih, ini saya absen dulu yang kedua nih. Ada Elia Safitri. Kamu di mana, Elia? Hah? Ini suaranya nggak kedengar. Di mana? Sukaraja. Cibaraja. Sukaraja. Oh, Sukaraja. Oke. Siti Halimah di mana nih? Hah? Segog. Segog. Oke, Cibadak. Alwi Syahid. Di Kobong Kang di Salapia 1. Oke, Salapia. Gini kita bisa pakai handphone? Bisa Kang, bisa. Oh, bisa. Ada nu kamari anu ngaWA atau bisa pakai handphone kan di mana ya, Tak? Oh, kurang tahu Kang dah. Oh, Salapia 2 Kang. Salapia 2. Ya. Oke, Jamaluddin di mana ya? Cihulang Kang, Cihulang. Cilang ke mana? Cibadak. Oh, Cibadak. Oke. Siti Salma di mana Siti Salma? Di Curug. Cicurug. Di Curug? Iya. Oke. Siti Nurjana. Di Pelabuhan Ratu, Kang. Wih, ini jauh. Kamu Mas Sandra Sulengkeng di Kang, mana? Sulengkeng. Hah? Di Walji. Di mana? Apa, Kang? Apa? Kamu kosnya di mana? Atau pesantren? Sekarang di Almas. Oh, di Almas. Oke. Dia lagi pulang, Kang. Afi, mana Afi? Di mana Afi? Halo, Afi. Di mana, Pi? Cikaroya. Oh, Cikaroya. Cikaroya. Oke. Siti Rohma. Saya absen ya, biar ketahuan nih satu persatu. Siti Rohma di mana? Hadir. Di Jampang, Kang. Hah? Di mana? Gak jelas di mana? Di Jampang. Oh, Kang. Jampang. Di Di Jampang, Jampang mah ya. teu hujannya, di dia mah rek hujan. Kan pas guguludugan ya, Oh Kang. iya. Di Damardiani di mana? Di Almas. Oh, di Almas. Emang teu pulang kamu diisolasi naon? Hah? Kita Kang tekengnya. Oh, bisi keur diisolasi. Kayaknya loba solasiban kayak mah di dunia nya. Noval di mana Noval? Noval? Di Cikaroya Kang, Kobong, Sunanul Huda. Oh, di Suhu. Ya. Salam ke Kang Ian nya, bejakeun ke Kang itu. Ya. Mohon Kang. Ya. Oke, Sri Yuningsih. Di mana Sri? Di Cikaroya, Kang. Di Suhu. Mohon di Cikaroya. Oh, iya. Oke. Nasrullah di mana Nasrullah? Di Saung Cikaroya Kang. Itu ente kuliah dalam deket atau sing rajin kuliah teh aing mah. Aduh, ampun sia. Menyeta Kang. Bacan Kang. Ulah gede kena keduelna si teh nya. Oke, Nuni di mana Nuni? Non. Di mana Non? Di absen. Oh, suara Ang nih.
Bogor, Kang. Nuni di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor, Kang. Bogornya di mana Bogornya, Nun? Gunung, Kang. Suaraan ah. Oke, handphone kuotaan, suaraan dulu. Oke, dilewat dulu deh. Ramdhani, di mana? Di Tipar, Kang, Almas Surya. Oh, di Almas, ya, oke. Iya, Sadi. Isna. Isna, halo. Bekasi. Bekasi. Oh ya, oke, Bekasi ya. Fajar. Jar. Hei, Ya, Kang. nu mana Fajar teh? Nu hareup betul Kang. Kang. Oh, nu tukang. Apple. Oh, di mana itu di mana? Saat. Oh, Cisaat. Di Cisaat teh lega itu di mana Cisaat nah? Kenapa ngejana? Demplu ya Kang, demplu Kang. Lutfi di mana Lut? Di Cikembar, Kang. Cikembar. Oke. Iya. Zahwa. Masya Allah. Di Cisaat, Kang. Hah? Di Cibolang. mana? Cibolang. 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 Oke. Resa di mana Resa? Di Cibadak. Cibadak. Neng Alawiyah? Selapnya satu, Kang. Alawiyah 1. Oke. Bisa. Dari Kang. Hah? Dari Karodap. Jelas deh. Tuh, langit malah. Saiful Mubakot, gimana ya Saiful? Sarwa aja yang si Fajarnya. Oke. Ya, Ai Fatimah mana? Ai Fatimah. Ai Isna. Oke. Kalau ada yang tidak ter-screenshot, nanti tolong kasih tahu ya, Japri ya. Ya, oke. Isna, kamu di mana, Is? Halo. Langit deh. Udah hilang, Oke, ini waktunya cuma 5 menit lagi. Waktunya juga sudah mulai mau habis, ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya beritahu lagi nanti di grup. Tolong dipantau saja tugas-tugasnya. Dan untuk tugas mingguannya tetap berjalan walaupun kuliah tatap mukanya tidak terlaksana. Dan nanti diberitahu tugasnya kapan dikumpulkan, paling nanti di akhir pertemuan di akhir-akhir perkuliahan. Oke, itu saja. Terima kasih atas responnya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, silakan Anda tulis di Google Classroom. Ya, sekali lagi, tolong ditulis di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, dan Anda yang hadir ini silakan untuk membuat pernyataan, tanggapan, dan pertanyaan di Google Classroom. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga sehat, jangan sampai kena corona, karena akan mengakibatkan semua orang terkena di sekitar Anda. Harus sehat, kuliah masih kena jauh, wisuda 2 tahun deui, tongok geuring lamun can jadi sarjana. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.